Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Ya, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita, dan biarlah lewat kebenaran-kebenaran ini menjadi berkat kekal, ya, berkat kekal bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan sebentar kami hendak mendengarkan suaramu, menikmati sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan biarlah lewat kebenaran-kebenaran ini setiap kami akan didewasakan, dibuat mengerti akan maksud dan kehendak dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan kebenaran di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya, itu tidak mudah kita bisa memahami dan mempercayai Allah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami dan mempercayai Allah. Memahami di sini yang saya maksud adalah memahami cara Allah bekerja. Ya, khususnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Kalau kita tidak memahami cara Allah bekerja, maka kita akan sering mengalami atau kita akan sering bersungut-sungut seolah-olah kita tidak mempercayai Allah. Jadi memahami cara kerja Allah itu sangat penting. Yang kedua, mempercayai Allah. Mempercayai itu artinya apa yang difirmankan oleh Allah itu iya dan amin, dan itu harus kita yakini kebenarannya. Itu harus kita yakini kebenarannya. Kedewasaan kekristenan orang percaya ini akan menentukan kemampuan dia untuk bisa mengerti dua hal ini. Jadi semakin orang percaya itu dewasa rohaninya, dia mudah memahami cara kerja Allah. Dia juga bisa mempercayai Allah dengan benar. Tapi kalau dia orang percaya tapi tidak memiliki kedewasaan rohani yang cukup, dia tidak mengerti, dia tidak memahami cara Allah bekerja, dan dia juga tidak mempercayai Allah dengan benar. Kalau kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini sering didengar banyak orang percaya, tetapi tidak mudah orang percaya melakukan hal ini. Ya, tidak mudah orang percaya melakukan hal ini. Ada hal-hal yang itu menjadi domain kita, yang itu menjadi tugas atau tanggung jawab kita. Tapi ada hal-hal yang itu menjadi tanggung jawab atau domainnya Allah. Nah, dalam ayat ini ada 3 hal yang paling tidak itu menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya, ini tidak mudah loh. Karena percaya di sini dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Jadi bukan setengah-setengah, bukan bimbang, tapi segenap hati kita percaya kepada Allah. Ya. Dan jangan bersandar pada pengertian kita. Jangan bersandar pada pengertian kita. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara seorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, seorang akademisi,
orang yang berhasil, punya jabatan kedudukan, ya. Tapi ayat ini mengatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya harus katakan, ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa mengerti. Ya, ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa memahami. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Sekalipun kita itu tidak diragukan kepandaian kita mungkin S1, S2, S3, ya, punya pengalaman yang luar biasa, tetapi tidak mudah. Seringkali kita ketemu hal-hal yang kita tidak bisa memahami kenapa hal ini terjadi. Nah, disinilah ini katakan, jangan bersandar pada pengertianmu. Artinya, jangan kita merasa mampu, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa bisa mengatasi segala persoalan hidup ini. Karena ayat berikutnya katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya. Dari segala tindakan kita tuh, kita mengakui bahwa dialah yang menuntun kita, maka ia akan meluruskan jalan. Ya, yang 3 hal itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab Allah itu adalah apa? Dia akan meluruskan jalan. Jadi tugas kita itu hanya percaya. Yang kedua, jangan bersandar. Yang ketiga, mengaku dia dalam segala laku kita. Untuk sebagian orang, ya, mungkin mudah melakukan hal ini. Ya, untuk sebagian orang mungkin mudah melakukan hal ini, apalagi kalau mereka dalam persoalan besar. Jadi orang-orang yang mengalami masalah hidup yang rumit, banyak tantangan, banyak hambatan, ya, banyak pergumulan, mudah mereka percaya pada Tuhan, mudah, ya, dan tidak bersandar pada pengertian sendiri, mudah, dan mengakui jalan dia, mudah. Karena apa? Dia dalam keadaan yang tertekan, dia dalam keadaan yang tidak berdaya, jadi mudah. Ya, sekalipun ada juga orang-orang yang sudah dalam keadaan terpuruk, tetap dia nggak mengakui Tuhan, tetap dia tidak bersandar pada kemampuannya sendiri. Ada juga sih, tapi kebanyakan mereka akan mudah mengatakan. Nah, sebaliknya kenyataan ini sulit untuk diwujudkan, dilakukan oleh orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi, orang-orang yang punya jabatan kedudukan, sulit percaya dan tidak bersandar pada pengertian sendiri, itu sulit. Ya, mereka rata-rata merasa mampu, ya, mereka merasa hebat, punya pengalaman yang banyak. Ya, jadi urusan dengan Tuhan itu nomor sekian, ya, nomor sekian. Tetapi ada saatnya dia akan mentok dan tidak ada pilihan lain kecuali dia hanya berharap pada Tuhan. Ya, misalnya sekonyong-konyong, ya, sekonyongnya anaknya didiagnose kanker. Udah, kanker stadium 4, coba dokter angkat tangan, mau nggak mau dia berharap, ya, karena akal dia udah nggak nyampe. Bagaimana nih udah kayak begini, ya. Tapi kalau kita orang yang mengerti, orang yang memahami kebenaran firman Tuhan yang cukup, kita ada masalah atau tidak ada masalah, kita tetap berharap pada Tuhan, ya. Berharap ini bukan hanya berharap pada pertolongannya, tapi berharap pada pimpinannya, berharap pada hikmatnya. Jadi selalu ada ketergantungan antara Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, ya, akan keberadaan Allah. Itu harus ada ketergantungan. Ya, jadi kalau ada ketergantungan, kita percaya itu benar-benar percaya dengan mutlak, tulus kita percaya. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita, itu benar. Ya. Ya, ini orang-orang yang sudah membangun intimasi yang kuat dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan sulit untuk mengatakan hal ini. Ya. Nah, tugas kita yang
saya katakan dua ayat ini berbicara tentang bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian kita itu percaya, jangan bersandar pada kekuatan kita, dan akuilah dia, itu bagian kita, mengakui dia. Nah, sementara bagian Tuhan itu adalah apa? Meluruskan jalan, membuat semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya persoalan, punya pergumulan hidup, kita ingin supaya semuanya berjalan dengan lancar, urusan berjalan dengan lancar, semuanya running well, baik-baik. Kita nuntut bagian Tuhan, sementara bagian kita nggak kita lakukan, ya nggak bisa. Percaya kita belum diuji, penyerahan kita belum terbukti, ya, apalagi kita tidak mengakui dia. Akulah dia dalam segala jalan, belum. Nah, ini kita nggak boleh. Kalau kita memang segala urusan kita lancar, pergumulan kita semuanya Tuhan bisa campur tangan dalam setiap pergumulan kita, ya sudah, tanggung jawab kita ini kita lakukan, kita penuhi tanggung jawab kita. Di luar kemampuan kita, itu tanggung jawab bagiannya Tuhan. Ya, meluruskan jalan di sini bisa diartikan bahwa dialah yang akan membereskan semua rintangan yang menghalangi kita, ya, apapun bentuknya. Jadi semua rintangan yang menghalangi kita, Tuhan yang akan selesaikan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Salomo menulis di dalam Amsal 16 ayat 7, ini dikatakan, Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Coba bayangkan, kalau Tuhan ini berkenan pada jalan seseorang, pada jalan Bapak Ibu Saudara dan saya, jadi dia itu berkenan atas apa yang kita lakukan, hidup kita selalu berpadangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka musuh orang itu pun, musuh kita, musuh Bapak Ibu Saudara dan saya, itu akan didamaikan oleh Allah dengan kita, ya, dengan kita. Nah, ini yang seringkali kita tidak bisa atau sulit memahami, ya, sulit memahami. Tetapi saya yakin dan percaya ada orang-orang percaya, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami hal ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara ini menjalani hidup dengan benar, dengan takut akan Dia, nah, maka kita heran loh, orang itu dulu musuh saya, memusuhi saya, orang itu dulu membenci saya, kok sekarang baik sama kita. Pasti ada itu, ya, pasti. Nah, inilah orang-orang yang saya katakan orang-orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Dia mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya, mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata loh, kok bisa ya, padahal orang itu dulu membenci, tidak suka sama saya, ya, antipati. Loh, tapi kenapa ya sekarang kok baik, kelihatan tulus. Padahal saya tidak melakukan apapun, nyaris tidak berbuat apa, misalnya kita memberikan sesuatu yang luar biasa atau perhatian yang spesial, enggak juga. Tapi ternyata orang itu seperti ada damai dengan kita. Nah, ini kebenaran ini yang menggenapi, ya. Jadi kalau Tuhan itu memang berkenan pada jalan yang kita lalui, yang kita jalankan, tidak ada yang mustahil, ya. Semua yang kita bayangkan, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, itu tidak terjadi ternyata. Mereka mengasihi kita. Nah, ini mestinya yang merangsang, ini yang mestinya memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita itu terus hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita nanti tidak banyak musuh, ya. Nah, saya pernah membaca ada seorang tokoh Kristen mengatakan demikian, ya, ada seorang tokoh Kristen mengatakan demikian. Begitu seseorang yakin bahwa dia sedang berada dalam pusat rencana Allah, maka orang itu tidak akan terkalahkan. Ya, ngerti? Jadi ketika orang itu yakin bahwa dia berada dalam pusat rencana Allah, dia yakin bahwa
apa yang saya kerjakan ini adalah rencana Tuhan. Nah, maka orang-orang seperti ini dia tidak akan terkalahkan. Artinya orang-orang seperti ini akan terus disertai Tuhan sehingga nanti jalannya tuh mulus. Ya, seperti yang dia katakan, Tuhan meluruskan jalan. Yaitu nyambung. Nah, inilah mestinya yang menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Bagaimana dengan kita? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup yang kita jalani saat ini? Apakah kita sedang menjalani hidup yang itu adalah masuk dalam rencana Allah? Atau kita sedang menjalani hidup yang itu adalah menuruti keinginan daging saya sendiri, menuruti keinginan daging Bapak Ibu Saudara sendiri? Ya, mari kita renungkan. Ya. Jadi ada dalam pusat rencana Allah. Kalau dikatakan ada dalam pusat rencana Allah, itu tidak harus Bapak Ibu Saudara harus jadi pendeta, harus jadi aktivis di gereja, ya harus jadi singer, leader, pemain musik. Ya, biar dikatakan ada dalam pusat rencana Allah, harus mengambil bagian yang berhubungan langsung dengan kegiatan gereja. Oh, enggak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau kita sudah menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan, kita menemukan panggilan kita untuk mengabdi. Nah, itu bagaikan kita ada dalam pusat rencana Allah. Pusat rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sebagai PNS, pegawai negeri sipil, ya, dipercayakan dengan tugas-tugas yang cukup berat. Bapak Ibu Saudara sebagai ahli hukum, sebagai tenaga medis, sebagai pengusaha, apapun kalau itu memang panggilan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk membuktikan bahwa kita ini memang mengabdi di hadapan Tuhan dan kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, ini sama, kita masuk dalam pusat rencana Allah. Nah, kita nggak akan banyak mengalami tantangan cobaan. Boleh, mungkin ada tantangan cobaan, tapi itu sifatnya hanya menguji kita. Ya, itu menguji kita, karena Tuhan pasti akan menyertai. Jadi tugas kita itu memang menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Tugas kita itu memang bagaimana saya, Bapak Ibu Saudara, itu menemukan tempat untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Jangan memaksakan harus jadi pemain musik, harus jadi leader, harus jadi pengkhotbah. Jangan memaksakan. Kalau itu bukan panggilannya, tidak efektif. Ya, tidak efektif. Yang penting Bapak Ibu Saudara rajin ibadah, membangun mezbah doa, memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu nanti Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja. Itu yang penting. Ya. Jadi kan sekarang ini banyak orang sepertinya memaksakan harus jadi pendeta lah, harus jadi hamba Tuhan, harus S2, harus S3. Boleh, nggak salah. Tapi sifatnya, ya, spiritnya, jangan ambisi kita. Ya, jangan ambisi supaya lebih dari yang lain, jangan. Ya, temukan panggilan untuk mengabdi, temukan. Habis itu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang paling penting, ingat, yang paling penting, bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan itu mutlak. Bukan hanya tugas pendeta, tugas aktivis, tugas mahasiswa teologi, ya, seminari yang harus intim. Siapapun, selama dia mengakui bahwa dia adalah umat tebusan, selama dia mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang diproyeksikan sebagai anak-anak Allah, mereka harus membangun hubungan, membangun intimasi dengan Allah. Tidak bisa enggak. Ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4
Ya misalnya kita baca Kejadian pasal 4 ya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 19 sampai 20. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, ini contoh panggilan Musa. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk dia kembali ke Mesir. Saudara tahu nggak? Musa diperintahkan kembali oleh Tuhan ke Mesir itu dalam usia 80 tahun. Ya, jadi 40 tahun dia ada di padang gurun. Usia ke-80 itu Tuhan menyuruh dia balik ke Mesir. Ya. Dan Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu, mengerti perasaan kita, pikiran kita, dia tahu. Ya, juga terhadap Musa, dia katakan, sebab orang-orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Jadi dulu Musa kan sempat ya membunuh orang Mesir, dan ada yang mengetahui, dilaporkan, akhirnya Musa melarikan diri ke padang gurun. Nyawanya terancam. Nyawanya terancam. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Musa balik ke Mesir, pasti dalam diri Musa itu ada ketakutan. Saya akan menjadi buronan orang Mesir karena saya akan pernah membunuh orang Mesir. Nah, ini ketakutan Musa itu menghantui. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu takut kan? Oke, maka Tuhan katakan, sebab orang-orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, ini satu bentuk tanggung jawab dari Tuhan. Ketika dia memerintahkan orang percaya untuk melakukan sesuatu, Tuhan sudah memagari, Tuhan sudah memberikan satu modal, ya, satu informasi. Ini loh, ya. Tentu Tuhan nyuruh Musa, nggak mungkin Tuhan nggak tahu perasaan Musa, pasti tahu. Dan Tuhan juga tahu keadaan di Mesir bahwa orang-orang itu telah mati. Jadi kamu nggak usah takut. Ini yang menjadi pelajaran baik bagi kita. Jadi kalau memang Roh Kudus sudah berbicara dalam setiap kita, dalam nurani kita berbicara, kita digerakkan untuk melakukan apa, pasti nanti Tuhan juga akan memberikan penglihatan atau memberikan hikmat. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Jangan khawatir, orang itu sudah saya damaikan dengan kamu. Ya, misalnya kita dulu punya musuh, waduh, tugasnya kok berat. Di sana ada yang dulu orang yang nggak simpati. Ya. Tadi kan Alkitab katakan itu sudah diperdamaikan. Ya. Maka 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Ya. Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita sudah tahu panggilan kita dan Roh Kudus berbicara, ya, satu saat Roh Kudus berbicara dalam setiap diri Bapak Ibu Saudara untuk kita melakukan sesuatu, jangan takut. Lakukan, pasti Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai. Seperti Musa, ketika disuruh, Tuhan katakan, orang yang akan bunuh sudah mati. Ya, kita juga lihat Kejadian pasal 4 ini. Keluaran pasal 4 ini, ya, ayat yang ke 21, ya, ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kau serahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan engkau itu pergi. Nah, jadi ini kita juga habis pikir. Di satu sisi Tuhan memang membekali Musa dengan mujizat-mujizat yang bisa Musa lakukan, didemonstrasikan di depan Firaun. Ya, dan mujizat-mujizat itu pasti luar biasa yang dalam bentuk tulah-tulah itu. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan bahwa aku mengeraskan hati Firaun. Ya. Jadi mujizat itu dilakukan, tetapi hati Firaun itu tetap dikeraskan. Ya.
Ini yang sulit dipahami. Tentu Allah mengeraskan itu bukan tanpa alasan. Memang pada dasarnya Fir'aun yang zamannya Musa ini Fir'aun yang jahat. Dia tidak akan melepaskan Musa. Tuhan tahu dia punya keinginan tidak akan melepaskan. Ya. Dan kita tahu Musa di saat itu dia usia 80 tahun. Ya. Dalam usia 80 tahun dia menghadapi tugas yang cukup berat. Cukup berat. Kita sulit memahami. Ya, kenapa Tuhan Musa ini sudah melakukan mujizat, tetapi kenapa kok engkau mengeraskan hati Fir'aun? Ya, ini yang seringkali sulit dipahami. Tetapi kerjakan apa yang diperintahkan. Ya, lakukan apa yang diperintahkan. Kita jangan mempertanyakan hal lain. Ya, yang jadi tugas kita lakukan, di luar itu biarlah itu tanggung jawab Tuhan. Ya, dan kenyataannya memang Tuhan menyertai sampai tulak 10. Akhirnya Fir'aun mengizinkan Musa dan seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini seperti yang dikatakan Roma 11 ayat 33 yang mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi memang kita seringkali tidak mengerti, kita tidak bisa memahami jalannya Tuhan, keputusan Tuhan seperti apa. Ya, tapi yakin dan percaya, kita temukan di mana tugas kita, di mana tanggung jawab kita, itu kita selesaikan. Di luar itu biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Seringkali jalan-jalan Tuhan tidak mudah terselami, tapi percaya ujungnya akan indah adanya. Ya, ini saya rasa yang patut menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara dan saya. Temukan cara Tuhan yang ajaib itu. Bangun persekutuan yang erat dengan yang mulia. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, menerangkan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.